Eh, Terima kasih, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Atas nama saya, Sema Agim Jafar Pribadi, dan bersama anggota kelompok saya, yang pertama ada Kartini Sangaji, yang kedua ada Pangeran Oktaviana Petarani, yang ketiga ada Febrian Walangitan, dan yang keempat ada Ditya Cindy Samadi. Dan hari ini kami akan mempresentasikan materi kami tentang teori penawaran. Dan yang pertama ada kompetensi dasar, dan saya akan mendeskripsikan konsep penawaran. Yang kedua menjelaskan proses terbentuknya harga pasar. Dan indikatornya, kami akan menjelaskan konsep penawaran, menganalisis kurva penawaran, menjelaskan hukum penawaran, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, dan yang terakhir menjelaskan proses terbentuknya harga pasar. Dan yang pertama ada teori penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan pada tingkat harga dan situasi tertentu. Sadar atau tidak sadar, hampir semua barang yang kita gunakan adalah produksi orang lain atau pihak lain. Banyak peralatan atau pakaian yang kita miliki diproduksi di lain kecamatan, lain provinsi, bahkan lain negara. Penawaran tidak mempersoalkan jauh dekatnya produsen, tetapi mempersoalkan kualitas barang yang ditawarkan berkaitan dengan variabel harga. Dengan perkaitan lain, penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Pengertian ini berlaku dengan menganggap hal-hal ini selain harga tetap konstan. Dan yang kedua ada kurva penawaran. Untuk memahami lebih jelas pengaruh harga terhadap kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan, kita akan menyusun sebuah tabel penawaran dan menggambarkan ke dalam kurva. Namun sebelumnya, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian istilah kuantitas yang ditawarkan, tabel penawaran, dan kurva penawaran. Kemudian ada kurva penawaran pasar. Kurva penawaran pasar gabungan di kurva penawaran individu atau kelompok masyarakat tertentu. Contohnya, suatu ketika terjadi peningkatan kuantitas jeruk yang ditawarkan, padahal harga jeruk tetap. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah petani jeruk atau ditemukan teknologi baru yang dapat meningkatkan produksi jeruk, atau karena menurunnya biaya produksi serta obat-obatannya. Dan yang ketiga ada hukum penawaran, yaitu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan meningkat apabila harga barang naik dan akan berkurang apabila harga barang turun, atau perubahan penawaran berbanding lurus dengan perubahan harga berbanding lurus dengan perubahan harga. Selain faktor harga, penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Contohnya, harga bahan baku, tingkat teknologi, jumlah produsen di pasar, serta harapan atau perkiraan. Namun demikian, seperti halnya dalam permintaan, kita tidak dapat memahami pengaruh semua variabel tersebut sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, untuk memudahkan analisa, para ekonom biasanya memisahkan faktor-faktor tersebut dengan menganalisanya secara terpisah. Di antara semua faktor di atas, harga dianggap memainkan peran yang sangat penting dalam menjadi acuan dalam melakukan analisa penawaran. Contohnya, pada tingkat harga 1.000 per kilo, toko buah segar hanya bersedia menjual jeruk sebanyak 20 kg. Harga kemudian naik menjadi 2.000 per kilogram. Toko buah segera bersedia menambah penawarannya menjadi 30 kg. Begitu seterusnya sampai harga mencapai 5.000 per kilogram. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Teknologi produksi. Teknologi produksi merupakan cara untuk meningkatkan produksi dan produktivitas yang bisa diterapkan secara luas dalam industri manufaktur dan jasa. Salah satu teknologi produksi yang utama dan penting bagi manusia adalah teknologi produksi pangan.
Seperti yang kita ketahui, pangan adalah salah satu kebutuhan primer manusia. Teknologi produksi yang dijalankan saat ini sudah berbeda dengan teknologi yang digunakan abad-abad lalu atau bertahun-tahun lalu. Seperti teknologi produksi pangan sekarang yang terus berkembang. 2. Munculnya produsen baru. Jumlah barang yang tersedia di pasar juga dipengaruhi oleh munculnya produsen baru, di mana beberapa perusahaan akan memproduksi barang yang sama, sehingga stok yang ada di pasar akan menjadi semakin banyak. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Apabila ada produsen yang menarik diri dari persaingan pasar, maka jumlah produk akan berkurang. 3. Harga faktor-faktor produksi. Harga faktor-faktor produksi adalah jumlah yang dibayar ke faktor-faktor produksi yang terbagi dua, yaitu faktor produksi upah atau wage, atau yang diterima pada pekerjaan sewa yaitu rent, yang dikumpulkan oleh para pemilik modal. Asumsi faktor produksi adalah tetap. Perpotongan kurva permintaan faktor berbentuk miring ke bawah dan kurva penawaran tegak lurus. Karena penawaran adalah tetap, harga yang dibayar ke tiap faktor produksi bergantung pada penawaran dan permintaan terhadap faktor tersebut. Karena kita mengasumsikan penawaran adalah tetap, kurva penawaran berupa garis vertikal. Kurva permintaan menurun landai. Perpotongan penawaran dan permintaan menentukan harga faktor produksi equilibrium. 4. Harapan atau ekspektasi. Ekspektasi adalah harapan kesenangan yang tidak konstan, yang timbul dari gagasan tentang sesuatu di masa mendatang. Adapun kesenangan tersebut ada yang diwujudkan dengan tindakan, namun juga ada yang tidak diwujudkan. Ekspektasi adalah sebuah keinginan, cita-cita maupun harapan terhadap suatu hal. Harga keseimbangan. Keseimbangan atau harga di pasar di mana pembeli mau membayar agak tinggi sedangkan produsen menurunkan harga. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium atau harga bebas adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli, yaitu konsumen, dan juga penjual, yaitu produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah dicapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Di samping saya ada kurva penawaran gula pasir yang terlihat bahwa gula pasir yang grafiknya semakin naik. Jadi harga gula pasir yang semakin naik, harga penawaran juga semakin tinggi. Yang keenam, ada golongan pembeli dan penjual. Harga subjek pembeli dipengaruhi oleh yang pertama ada pendapatan konsumen, yang kedua ada selera konsumen, yang ketiga ada intensitas kebutuhan akan barang yang bersangkutan, yang keempat ada harapan atau ekspektasi tentang harga. Yang kedua ada harga subjek penjual atau produsen. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua ada kebutuhan akan uang tunai, dan yang ketiga ada keuntungan yang hendak dicapai. Inilah grafik yang di samping tentang golongan pembeli dan penjual. Dan buat kalian yang ingin masuk perguruan tinggi, ayo bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Di Unpi sudah memiliki akreditasi D di jurusan hukum, dan masih banyak jurusan-jurusan lain yang ada di Unpi, dan juga memiliki fasilitas yang mendukung. Mari bergabung di Unpi.